Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membuat tugas besar pengantar komputer dan software dengan judul Program Kasir Sederhana Fresh Market yang beranggotakan saya Nahdiatul Aulia dengan NIM 121350047 dari Prodi Teknologi Pangan TPB 40. Saya Anggun NIM 121350041 dari Prodi Teknologi Pangan TPB 40. Saya Aprilia Limah Putri Setiabudi dengan NIM 121350052 dari Prodi Teknologi Pangan TPB 40. Penjelasan dan cara penggunaan program akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu ada pengertian program kasir. Program kasir merupakan program dengan konsep yang menggunakan percabangan, perulangan, di mana program ketika dijalankan akan meminta user menginput jenis barang yang akan dibeli. Lalu user akan menginput barang serta jumlah per kilogramnya. Output akhirnya adalah total harga barang yang sudah dikalikan dengan jumlah kilogram. Untuk programnya yang pertama ada header C++, yaitu include your stream and using namespace std. Masuk ke main program, lalu ada out program kasir fresh market. Si out berfungsi sebagai tampilan awal toko dan dideklarasikan array string buah dengan indeks 10 dan integer harga buah indeks 10, string sayur 10 dan integer harga sayur 10. Indeks adalah jumlah dari array. Pada deklarasi ini, string buah dengan indeks 10 sudah dideklarasikan jenis-jenisnya. Ada apel, jeruk, melon, semangka, anggur, lemon, pepaya, pir, naga, dan nanas. Kemudian, integer harga buah yang jumlah indeksnya 10 juga sudah dideklarasikan mulai dari harga 25.000, 15.000, 20.000, 22.000, 30.000, 22.000, 11.000, 18.000, 16.000, dan 14.000 rupiah. Kemudian pada string sayur dengan indeks 10 juga sudah dideklarasikan, yaitu ada wortel, paprika, timun, brokoli, jagung, terong, cabai, buncis, kentang, dan kubis. Lalu untuk integer harga sayur 10 juga sudah dideklarasikan mulai dari harga 15.000, 25.000, 7.000, 16.000, 13.000, 12.000, 15.000, 20.000, 15.000, dan 25.000 rupiah. Kemudian ada deklarasi integer pilih, di bawahnya ada cout berupa pertanyaan apa yang ingin dibeli. Dan dikeluarkan pilihannya yaitu ada buah dan sayur. Di sini ada n-line yang fungsinya untuk memberi spasi ke bawah, kemudian ada pertanyaan untuk memilih satu atau dua, yakni memilih buah atau sayur, kemudian pengguna akan menginputkan pilihannya menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai yang ingin dibeli. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Anggun Permatasari. Kemudian ada tampilan berikut list barang yang tersedia. Lalu akan masuk ke percabangan, yaitu percabangan if else. Cabangan digunakan pada pemilihan jenis barang yang disesuaikan dengan diinputkan user. Yang pertama, jika kondisi pilih bernilai 1, di dalam percabangan ada perulangan menggunakan for dimulai dengan inisialisasi 1 sama dengan 0, I sama dengan 0, dan I kurang dari 10. 10 tadi berasal dari array dan I akan terus bertambah. Perulangan digunakan untuk membuat program inputan yang disesuaikan dengan banyaknya data yang diinputkan oleh user. Pada perulangan tersebut akan mengeluarkan nama-nama buah yang sudah dideklarasikan di array. Deklarasi integer data. Di dalam percabangan kemudian ada juga pertanyaan untuk memasukkan jumlah barang yang akan dibeli. Data tadi untuk menyimpan banyaknya barang yang dibeli, kemudian
ada N-line. Selanjutnya dideklarasikan lagi string barang, float jumlah, float total. Sama dengan 0. Untuk array string barang dan floating jumlah, X array-nya bernilai sebanyak data yang diinputkan oleh pengguna. Array digunakan untuk variabel nama barang serta jumlah dalam kilogram, indeksnya disesuaikan dengan inputan user. Lalu akan ada perulangan lagi. Perulangan for mulai dari inisialisasi I sama dengan 0, I akan kurang dari data yang telah diinput tadi, dan I akan terus bertambah. Di dalam perulangan akan ada cout barang keberapa dengan I plus 1, karena I awalnya 0, maka barang pertama jadi I-nya harus ditambah 1. Kemudian ada cout untuk memasukkan nama buah. Kemudian kita masukkan sin barang, dan ada cout lagi untuk memasukkan jumlah barang. Masukkan jumlah buah yang dibeli dengan sin jumlah. Di dalam perulangan ini masih terdapat perulangan. Maksudnya, di sini menggunakan perulangan bersarang, jadi akan ada perulangan di dalam perulangan. Untuk perulangan bersarang ini diinisialisasikan integer J sama dengan 0, J kurang dari 10, dan J akan terus bertambah di dalamnya. Ada percabangan jika barang tadi dimasukkan oleh pengguna sama dengan buah yang ada pada deklarasi array di awalnya, maka total sama dengan total plus harga buah dikali dengan jumlah. Di luar perulangan yang masih di dalam percabangan if sama dengan 1 tadi, akan keluar harga total berupa total yang sudah dijumlah di dalam perulangan bersarang tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nahdiatul. Jika kondisi pilih bernilai 2 di dalam percabangan, akan ada perulangan menggunakan for dimulai dengan inisialisasi nilai awal integer I sama dengan 0, dan I kurang dari 10. 10 tadi berasal dari indeks array dan I akan terus bertambah. Pada perulangan tersebut akan mengeluarkan nama-nama sayur yang sudah dideklarasikan di array. Deklarasi integer dari data di dalam percabangan, kemudian ada juga pertanyaan untuk memasukkan jumlah barang yang dibeli data tadi untuk menyimpan banyaknya barang yang dibeli. Kemudian ada endline, selanjutnya dideklarasikan lagi string barang float jumlah dan float total sama dengan 0 untuk array string barang dan floating. Jumlah indeks array bernilai sebanyak data yang diinputkan oleh pengguna. Lalu akan ada perulangan for lagi, mulai dari inisialisasi I sama dengan 0, dan I akan kurang dari data yang telah diinput tadi, dan I akan terus bertambah di dalam perulangan. Akan ada cout barang keberapa dengan I plus 1, karena I-nya awalnya 0, maka barang pertama jadinya I-nya harus ditambah 1. Kemudian ada cout untuk memasukkan nama sayur, kemudian kita memasukkan cin barang, dan ada cout lagi untuk memasukkan jumlah sayur yang dibeli dan dengan cin jumlah. Di dalam perulangan ini masih terdapat perulangan, maksudnya di sini menggunakan perulangan bersarang.
Jadi akan ada perulangan di dalam perulangan untuk perulangan bersarang ini. Diinisialisasikan integer J sama dengan 0 dan J kurang dari 10 dan J akan terus bertambah di dalamnya. Ada percabangan jika barang tadi yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan buah yang ada pada deklarasi array di awal, maka total sama dengan total ditambah harga buah dikali dengan jumlah. Di dalam perulangan ini masih terdapat perulangan, maksudnya di luar perulangan yang masih di dalam percabangan if sama dengan 1. Tadi akan keluar harga total berupa total yang sudah dijumlah di dalam perulangan bersarang tadi. Kemudian ada else jika pilihan yang diinputkan pengguna tidak berupa buah dan sayur, maka akan keluar tulisan bahwa pilihan tidak tersedia. Berikut adalah cara penggunaan programnya. Jika sudah muncul seperti ini, kita menggunakan run untuk memulainya. Lalu di sini ada suruh memilih yang ingin dibeli, yaitu buah atau sayur. Di sini kita menggunakan sebagai contoh, yaitu kita pilih buah. Kita pilih nomor 1 terlebih dahulu, kemudian enter, dan akan muncul seperti ini. Akan muncul list barang-barang yang tersedia, kemudian kita masukkan jumlah barang yang dibeli. Misal kita membeli 2 barang, yaitu apel dan jeruk. Kita enter terlebih dahulu dan akan muncul seperti ini. Barang yang pertama yaitu kita membeli apel. Ini harus sesuai dengan list barang yang tersedia. Kalau tidak sesuai maka akan muncul tidak tersedia barangnya. Kemudian kita enter, lalu akan muncul jumlah barangnya, yaitu kita membeli 1 kilo. Lalu enter kembali, dan akan muncul barang kedua. Yang kedua, kita membeli jeruk. Lalu enter, kemudian akan muncul jumlah barangnya, yaitu kita membeli 2 kg. Kemudian kita enter dan akan terlihat hasil nilai total dari kedua barang tersebut. Dan jika mau membeli barangnya 10, maka tinggal dimasukkan jumlah barang yang dibeli dan akan muncul harga totalnya yaitu Rp55.000. Dari program yang kami buat adalah seperti ini gambarannya.
Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.